Kira-kira nek dipecahna artinya ada struktur baru, ada peluang kesempatan baru. Kemudian ada penataan ruang baru yang memungkinkan investasi datang, ya kan? Yang memungkinkan terbukanya peluang kesempatan kerja. Assalamualaikum sedulur, ketemu maning karo nyong Tarmin Ngaklak nang acara Fokus Banyumas Podcast. Sing wis sing urung aja kaya sing wis. Ya guys sedulur kayak agiana isu sing mandang anget bleket-aket ya mengenai soal pemekaran Banyumas. Nyong dak ora ngerti pemekaran Banyumas seperti apa. Langsung tak tekak nambahin tamu yang sing nang bidang pakare mengenai pemekaran kota Banyumas. Sapa gue? Ya gue Bapak Keruli sekang LPPM Unsud Purwokerto. Langsung gue tak takoni. Oke Pak, assalamualaikum Pak. Salam pandemi ya Pak. Kepriye kabarnya Pak? Sehat Pak? Pangestunipun sedulur Banyumas sehat, alhamdulillah. Sing penting sehat ya Pak. Soal duit mah kayak ini Pak, sing penting sehat ya. Oh iya Pak, nyuruh takon mengenai soal LPPM ya Pak ya, mengenai soal LPPM itu janjanan apa Pak? LPPM itu salah satu lembaga yang menangani penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Jenderal Sudirman. Ketuanya itu adalah Ibu Profesor Dr. Rifda Novalin. Ya, kebetulan saya berada di bagian dari LPPM, yaitu di Puslit Lingkungan Hidup atau lebih orang terkenal namanya PPLH. Ya. Kebetulan ketua PPLH adalah Bapak Insinyur Begananda yang berhalangan sebenarnya. Kemudian saya sendiri adalah Ruli Eko Kusuma. Di PPLH saya memegang di divisi penataan sumber daya lahan dan sistem informasi geografi. Jadi untuk masalah kemarin pemekaran wilayah Banyumas itu dari pihak tata pemerintahan TAPEM ya itu memohonkan untuk bersama-sama dengan tim TAPEM menyusun ya, artinya persyaratan dasar kelayakan pemekaran wilayah terutama adalah Kabupaten Banyumas. Ya, artinya seperti itu. Yang kebetulan yang ada tim ada saya dengan Pak Bega Manda. Ya, alhamdulillah Mas. Ya, artinya bersama tim tersusunlah. Artinya dokumen dasar rencana pemekaran wilayah. Ya, itu. Artinya Banyumas sudah siap karena ini sebenarnya juga bagian dari undang-undang yang harus dijalankan karena dari RPJMP Kabupaten tahun 2009 itu menyatakan atau mewajibkan bahwa Bupati mempersiapkan pemekaran wilayah kota ya, kota Purwokerto. Itu kemarin sudah ada sosialisasi baik secara luring maupun daring. Ada mulai tanggal 27, 28, 19, 20 November, kemudian diteruskan tanggal Oktober dengan tanggal 2 November. Ya, tanggal 2 November. Artinya semua kecamatan-kecamatan kemudian perangkat desa sudah mengetahui. Selanjutnya itu nanti hasil dari kajian rencana pemekaran kan dimintakan persetujuan dari masyarakat desa yang melalui musyawarah desa. Itu Mas. Artinya terus mengenai pemekaran sendiri Banyumas dibagi apa pemekaran harus jadi pirang bagian apa jadi pirang pemekaran gitu Pak? Ya, sebenarnya pemekaran Banyumas itu sudah dimulai dari tahun
2012. Oh, 2012 ya, 2012 sudah dikaji, ada tim Undip, ya ada dari tim Unsud. Ya sing dimekarna kowe Banyumas apa Purwokerto nih Pak? Yang dimekarkan itu gini, saya tak cerita setitik ya, sejarah ya. Kit tahun 50 ya, itu ada namanya Kabupaten Banyumas ya. Kemudian seiring perkembangan waktu tahun 82 itu ana sing jenenge Kotip Purwokerto. Nah, ada Kotip Purwokerto. Seiring waktu maning muncul rame-rame otonomi daerah. Ya, otonomi daerah tahun 2003. Kotip Purwokerto dilebur justru menjadi Kabupaten Banyumas. Ibu kota Kabupaten Banyumas pindah maring Purwokerto. Nah, akan tetapi ya, RPJMP-nya pembangunan jangka panjangnya Kabupaten Banyumas memerintahkan untuk ya artinya pemekaran daerah otonom atau membuat kota Purwokerto. Ya, kemudian dilakukan kajian, berbagai macam kajian dari berbagai persyaratan dasar yang totalnya itu dari mulai persyaratan fisik, ya geografi, demografi sampai dengan aset. Ya aset itu ada aset bergerak, tidak bergerak, sampai dengan kepegawaian, layanan infrastruktur, pelayanan kesehatan itu kita kaji. Memang udah ada persyaratan gue ya Pak? Ya, artinya persyaratannya disit karena yang menentukan layak dan tidak itu menjadi daerah otonom baru itu Kementerian Dalam Negeri Mas. Jadi sedulur kabeh ya artinya jadi tidaknya itu prosesnya isih dawa. Ya, ada 14 tahapan. Kita itu kalau selesai musdes ya di Kabupaten Banyumas setuju atau tidak dicantumkan, nanti akan selanjutnya tahap kelima adalah dikirim ke provinsi. Provinsi. Ya, jangan biasa kalau ada ini ada yang pro dan kontra, ya kan gitu, ada pro kontra pasti ya. Yang nantinya itu akan ada tim yang dari kementerian yang independen. Artinya persyaratan dasar itu cukup, ya nanti dikaji lagi, didalami lagi. Ya, itu prosesnya. Artinya ini amanat undang-undang. Kemudian tujuannya kenapa istilahnya ora pembagian. Nah, pembagian dibagi-bagi suwe-suwe entong. Kayak warisan ya Pak. Iya, nah pembagian, tapi ini pemekaran kuwi dikarme dipisah dalam artian nanti pisahan kuwi akan berkembang. Tujuannya seperti Tujuan itu. Dari pemekaran kuwi apa? Kesejahteraan, pelayanan publik, ya kan? Perkembangan satu daerah, kan gitu. Ojo salah, Banyumas iki penduduknya mes arep 2 juta. Wah, kecam tuh Pak. 17 kecamatan penduduknya arep 2 juta. Nek 2 juta bentangane dawa iki 70 kilo pojok tekan pojok ya. Ya mesti nek Kamban kuwi apa pelayanan menjadi tidak maksimal. Karena adoh sebenarnya Pak. Ya ada, kemudian dikaji, kita cerita sedikit ya. Semoga Pak. Dikaji dulu, ya menjadi 2, artinya ya menjadi 2 kota, ya untuk memenuhinya disimulasi, ditambahi beberapa desa di sekitarnya. Dihitung, rada cukup, ya mendekati cukup, kan itu. Setelah mendekati cukup. Terus ditonton mani bentuknya Banyumas kayak donat ya, bolong tengahnya ya, yang nak donat kan bolong karo bolong. Iya.
Tapi dia bolong harus segitiga, Mandan. Nah, judulnya segitiga bolong. Nah, kemudian apa? Kota dimekarkan, iya. Akan tetapi beban pelayanan kepada masyarakat, ya, tetap sama. Ya, pemerintah untuk melayani masyarakat, luasnya cakupannya sama, Mas. Akhirnya kita simulasi lagi, diputusnya paling ideal jadi telu wilayah, 3 wilayah, 2 kabupaten 1 kota. Berarti itu otomatis 2 kabupaten, berarti anak pemilihan bupati mana ya Pak? Nah tentunya ya, tujuannya apa? Perkembangan, Mas, kesejahteraan, ya. Kota Purwokerto, ya kan, oleh sangang kecamatan, Banyumas dewek oleh 10, ya, 11, ya. Banyumas Pemekaran atau Banyumas Barat oleh 8 kecamatan. Ya, kuwi ada persyaratannya dari Depdagri. Apa begitu? Kabupaten induk jumlah kecamatannya tidak boleh lebih sedikit dari Pemekaran. Ya, arti kecamatannya apa? Disimulasi ning ana syarate. Kabupaten induk apa? Banyumas. Banyumas, nek Banyumas kuwi kudu luwih akeh timbang liyane. Tibane Banyumas kuwi 10, Kota Purwokerto kuwi 9, Kabupaten Pemekarane 8. Nah, kuwi rencanane Kota Purwokerto tetep manggon nang alun-alun Purwokerto, bukatane nang kono kuwi. Banyumas pindah maning maring Banyumas maning Kecamatan Banyumas. Ya, kemudian Banyumas Barat pindah maring rencana kabupatennya itu ada di Wangon. Wangon. Terus mau naik pendoponya berarti otomatis mau pindah berapa? Nah, kuwi biasane Pemekaran kuwi kabupaten anyar sing pindah. Iki Banyumas ya memang khas Banyumas kuwi. Ya, sing pindah kabupaten induk. Kabupaten induknya nanti akan kembali ke Banyumas, artinya keluar dari ibu kota kabupaten sing siki. Ya, siki kan nang Purwokerto. Ya. Ya. Kabupaten Banyumas ibu kotanya ngendi? Purwokerto. Karena artinya apa? Perkembangannya karena dulu kota itu luweh maju, juga menghindari ya dampak yang lain. Akan tetapi iki kok Bali maneh, Banyumas Bali maring Banyumas, kotane ya tetep nang kota, kan gitu. Jadinya ini khas. Kalau liyane ya itu sing lunga sing anyar, ki ora sing kawak sing dikongkon lunga. Tapi ora apa-apa, aja cilikate ya. Mengko pada saat ya nek disetujui ada yang namanya waktu persiapan. Jadi Banyumas Barat disiapke dhisik, Banyumas disiapke dhisik, ya baru diundang-undangkan untuk menjadi kabupaten otonom. Ya. Oh, nggih, Mas. Monggo ayo disapi, nggih, monggo sedulur. Nah, kok dijelas nang nganti sejelas-jelas tapi ana sing nyong mudeng ya. Ya Pak, kira takon maning ya Pak. Soal dampaknya positif negatif ya Pak. Ya intinya nek caranya wong Jawa ya Pak. Kue kerugiannya, keuntungannya kue apa? Nek wis terjadi pemekaran kue Pak. Iya Mas. Yang namanya pemekaran itu kan niatnya, tujuannya ada untuk kesejahteraan. Ya, artinya dampak sing negatif itu dieliminir, yang dikemukakan atau yang kita tuju ya
dituju kuwi ya diengen-engen kok mesti iso dijalankan. Ya. Dampak positifnya pelayanan. Ya, luwih gampang, luwih mudah, luwih peret. Ya, coba nek duwe sedulur manggon maring Sumpyo. Nek arep butuh apa-apa, kudu maring Purwokerto. Iya bener. Antara maring Purwokerto karo maring Banyumas ki cedhak ndi? Cedhak Banyumas. Nah, oke. Kemudian ana sedulur-sedulur sing saka Gumlar. Saka Lumbir. Ya, misal gawe KTP. Ya, maring Purwokerto, alun-alun Purwokerto. Lah setelah anak pemekaran kan luwih perek maring Wangon, kan gitu ya. Kemudian aja khawatir. Perkembangan nanti ada yang namanya penataan kota. Tata kota masing-masing kabupaten membuat namanya rencana kawasan strategis. Ya, yang akhirnya itu nanti akan menentukan perkembangan sebuah daerah pemekaran. Nah itu untungnya. Coba contoh ya, Delo Maning anak tol, kan? Tol saka Brebes, ya sampai dengan pelabuhan besar Cilacap, ya Mbok. Ono pintune, ono GT, artinya apa? Sedulur-sedulur Banyumas Barat, ya berkembang usahane dengan adanya itu, kan gitu kan? Pemerataan siki, ya. Artinya kabeh orang maling Purwokerto, kan gitu. Ya. Kemudian warga Purwokerto ini akan menikmati sumber dayanya yang ramah lingkungan, yang berkelanjutan ki kapan? Ya, intinya di Mekarke itu karena kebutuhan, Mas. Memang kebutuhan. Dia duduk karpe siapa-siapa. Kebutuhan. Iya. Artinya bapak-bapak yang di dewan dulu, yang diteruskan dengan sekarang itu punya amanah di Mekarke. Tujuannya apa? Jumlah penduduknya ben terlayani. Jumlah penduduknya itu biar menaikkan kesejahteraannya, kan gitu ya. Kenapa? Contoh, kalau ada pemekaran, dimekarkan jadi ya 10 tahun maning, ya kira-kira cepet-cepet lagi ya 6 tahun lah, paling cepet gue. Paling cepet 6 ya. tahun. Nek 10 tahun maning, nek 10 tahun maning kira-kira nek dipecahna artinya ada struktur baru, ada peluang kesempatan baru. Kemudian ada penataan ruang baru yang memungkinkan investasi datang, ya kan? Yang memungkinkan terbukanya peluang kesempatan kerja. Mbok siki nonton tanggane dewek lah ya. Nek esuk warga Banyumas pada mudik mari ngendi? Ya kan yang takon. Pada mudik mari ngendi? Kesampah pakan seneng kalian sing sawah. Ya kesampah pak mau bangunan barang. Nah, artinya kalau ada nantinya investasi, ada ya kui apa? Contoh siki ya, nyong nek esuk nyong ya manggon nang Sokaraja. Tanggane nyong iki pada mari ngendi? Pada mari Purbalingga. Ngapa? Ngode apa? Ngode pabrik. Lah, kuwi contoh sing cilik. Ya, artinya ya. Nah, itulah membuka kesempatan, membuka pelayanan. Intinya kayak kuwi. Ya Pak, yang mana tembangan lu Pak bundet ya soal pemekaran Banyumas ya Pak. Ya takun ya Pak, jenengan si rumah nanti Pak. Ya, nyongi manggon nang Sokaraja. Jadi konek di Mekarna nyong dadi wong Banyumas. Ya kan, orang Purwokerto. Ya, jadi ini sedikit artinya kalau boleh dibilang itu otak-atik gathuk.
otak-atik gedhuk Bapak. Nah, kalau nang Sokaraja otak-atik gedhuk ya. Itu ana istilah otak-atik gadhuk. Iya. Ya, sedikit tak takon. Jenengan endi daleme, Mas? Nek aku Patih Raja, Pak. Nah, Patih Raja. Iya. Sedikit tak takoni. Nah. Arep maring endi, Mas? Apa nek Pak? Nek jenengan ditakoni wis nek- dandan, oh. ganteng ya, wis resik, takoni arep maring endi? Tujuannya mari kota lah, Pak. Ya maring kota maring endi? Purwokerto. Siji maring Purwokerto. Tapi mengko nek kabupaten wong Banyumas iki ditakoni jenengan, Iya. wilayah wong melu Banyu. Mas arep maring endi? Mari Banyumas, Pak. Ya, sampean wong Banyumas. Apa yang Raja, Pak? Ya ora, asline kan wong Banyumas. Iya, asli Banyumas. Iya. Ya. Tapi kok ditakoni kan, Mas arep maring endi? Maring Purwokerto. Berarti Banyumas karo Purwokerto iki jaraknya ado. Ya, tapi nek kok ana Banyumas, anak kota Purwokerto, kan gitu kan. Jadi artinya pemerataan. Iso bae iso Banyumas Barat duwe ya duwe mall. Ada kemungkinan ya, Pak ya. Kemungkinan mall. besar ya. Nah, arahannya nek kota kuwi dienggo jasa. Jasa pendidikan, jasa pariwisata, jasa perhotelan ya. Mengko nek Kabupaten Banyumas itu arahannya adalah daerah sumber pangan. Karo daerah wisata kebudayaan. Terus ki mengko kan nek wis dadi terjadi pemekaran berarti otomatis masing-masing wilayah pada berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya ya Pak. Berarti ya Pak. Ya, pasti. Ya kan? Ya yang namanya sudah dimekarkan, jenenge mekar, Mas. Mekarnya kembang. Iya. Ya, meletak gede. Itu namanya mekar. Ya kan? Nek dibagi itu dibagi-bagi disigar-sigar entong. Ya, nek dibagi urung tentu gede, tapi nek dimekarkan itu berharapnya itu akan jadi besar. Gampangane ngono kok. Lho kan dibagi Pak, kok dimekar. Ya, tapi nek ngono kok ngomong kuwi dibagi, suwe-suwe dibagi kabeh, bagi maning tau. Tapi nek dimekarkan, kuwi artinya disigar. Kayak tanduran kayak ya. Iya. Spot isi 5. Ya, dijiko didadekno spot isi 2 apa isi 1. Pertumbuhannya tentu akan lebih baik, lebih iya, besar. Terus mengenai kota Purwokerto, umpamanya mengko terjadi pemekaran, berarti otomatis perekonomian Purwokerto otomatis berkurang ya Pak. Nek masing-masing daerah wis pada mulai maju, otomatis kayaknya ya Pak. Purwokerto, kota Purwokerto itu memang bergerak di bidang jasa dan pariwisata. Contoh orang berkurang juga. Iya orang. Contoh kota Batu Malang. Malang itu kok kota ya ning dhuwur kayak Batu Raden. Purwokerto juga Batu Raden punya potensi. Ya. Retribusi Purwokerto itu teko pajak, teko retribusi. Tetap berkembang Purwokerto. Purwokerto duwe perguruan tinggi kok. Ya, Purwokerto sudah mapan. Purwokerto untuk putaran ekonomi. Terus mengenai pemekaran mekar sih layu lagi Pak. Ora, jadi gini. Bukan kayak Lah kiye makane mekar kuwi ya ana petunge. Ora bisa wong mekar tanpa petung. Ora watuk memang ono ya ada daerah-daerah tuh latah otonomi daerah jaluk merdeka istilahnya dalam tanda petik pada jaluk merdeka. Ning suwe-suwe ora urip. Ana lempem ya Pak. ning nek persyaratan dasare anak dikaji engko tim independen lho iki ya Departemen Dalam Negeri itu independen. Apik dionek apik, ala dionekno ala. Layak dionekne layak, urung layak dionekne urung layak. Nah, kuwi akibat akeh daerah otonom sing waktu itu berdasar hanya ngotot secara politis dipecah. Bareng dipecah ora urip. Blempem, tapi Jawa Mas ya. Ki Jawa. Aksesnya ana, perekonomiannya pusat semuanya ada nang kene. Ya. Insya Allah. Ya. Karena yang dikaji, yang ditulis kuwi dudu dikarang, tapi opo anane sing nang Banyumas.
ya arep kedepannya dadi apik. Berarti sing jelas akeh nilai positifnya karo negatifnya ya Pak. Ya, memang makanya ini kita lihat sedulur-sedulur untuk yang Banyumas Barat sudah menyelesaikan musdes, ya batir-batir sing nang Banyumas Barat setuju kan ngono ya. Nah, ini nunggu kari ya kota ya nunggu persetujuan. Orang bisa orang disosialisasi wingi disosialisasi masyarakatnya gelem ora ya persetujuan nanti nang musdes. Oh, mulai nyongnya undang kumpulan juga. Kumpulan, ya musyawarah desa. Jadi nanti hasil dari itu dikumpulkan, dimasukkan ke dewan, diberikan pengantar, dikirim ke provinsi. Sebarkan ke provinsi? Ya. Begitu ACC langsung kirim maring provinsi dhisik. Nanti dikaji nang provinsi. Ya, dikaji nanti bareng-bareng tim Banyumas karo tim provinsi. Dikaji ya dicek mana? Oh, dicek maning apa ya, sudah memenuhi syarat. Kalau secara persyaratan dasar wis cukup sana ini ya. Cukup Banyumas karena sumber datanya semua dari Pemda. Ya. Puslit LH LPPM Unsur ora golek dhewe, semua datanya dari sana. Bareng-bareng disusun ya disusun untuk menjadi daerah otonom baru. Jadi daerah otonomi pemekaran kuwi ya istilah sing luwih pantes tinimbang pembagian. Tapi sing bener itu adalah menciptakan daerah otonomi baru. Jadi mekar ya sing 512 kabupaten iya kuwi ya kok akan tambah loro. Loro kuwi satu kota, satu kabupaten pemekaran. Berarti kok alun-alunnya tambah ya Pak? Alun-alunnya insya Allah dadi telu ya. Alun-alun Purwokerto, alun-alun Banyumas, karo alun-alun Banyumas Barat. Berarti pendukung barang ya gawe daerah mana ya Pak? Nah ini khas ya. Banyumas boleh dikata adalah khas. Khasnya apa? Bahwa di sini ada satu ya saya cerita sedikit ya budaya yang namanya pendopo yang khas pendopo si Panji. Terus priwe nang Purwokerto apa nang Banyumas? Ya digotong maring Banyumas karena kuwi teke Banyumas. Nek sing ora digotong kok apa-apa itu barang meletek deh. Nah, nek gembian pirang-pirang minggu mubeng karena apa nglewati kudu ora gelem lintas kali Serayu. Ya besok ya ditumpake kontainer lah ya. Apa tunggake helikopter lo ya. Ya ini memang Banyumas itu khas. Khasnya kenapa? Karena itu tadi sing nek dipecah kan sing lunga pecahne. Ya siki sing lunga sing duwe. Ya itu karena sistem tata pemerintahan. Jadinya ya kalau memang tidak melalui proses seperti adanya kotip dan sebagainya, tentunya Purwokerto itu ya hanya sebuah kecamatan, mungkin satu kecamatan Purwokerto. Oke Pak, ya matur nuwun banget ya Pak ya, infonya wis lengkap ya wis dijelas nang Bapak Keruli, dadi ngore kasih pada orang maksud ya pada Pak. Iya, wis dijelasna mengenai soal pemekaran Banyumas, dijelasna sejelas-jelasnya nganti tekan lengkap pokoknya informasinya. Ya semoga informasi kia bermanfaat memberikan pada. Nek kasih pada kurang jelas berarti ya pada. Oke, Bapak Keruli matur nuwun banget sing wis bisa hadir nang acara
Fokus Banyumas Podcast. Oke, nyong Tarmin Akhlak pamit undur diri sekang acara Fokus Banyumas Podcast. Sing wis sing urung aja kaya sing wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya sedulur kabeh ngori kepada sing tua-tua sing nom-nom kesuksesan seseorang ora teka sekar pedawek anggaran iki ora usaha. Ora ketemu usaha dedak utawa adol-adol. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.